Salah satu daripada negeri Jazirah Arab adalah Israel, ibu kotanya Yerusalem. Nyapa buku tulis bu, teman duduk bukunya cari karena karame urung protek. Menyeino di Aceh termasuk yang pegah uro-uro malam 4 yang lundun, lom dan menanti kure-kure yang lain. Nang kejet dakwahnya hanya gadah Islam agama dakwah. Ud'u ila sabilillah bil mau'izatil hasanah. Gadah dakwah, gadah Islam. Nyo hal yang lagi nyo tunggu tanyo bungfu. Anak-anak tanyo bungfu. Tegedi masa acara lagi nyo hana tapi ingat. Walaupun kadelat tapi golong telat. Sampai lagi kejadian yang kakak likut. Bak buku anaknya SD, bak buku anaknya SMP yang dicetak bukunya di salah satu perusahaan percetakan yang ada di Indonesia. Tidak perlu nepaksakan lom untuk nepegah teh pabrik percetakannya karena yang kata hana berleh. Tetapi tanyo tanyang yang kadentai yang kata baca. Padung-padung pun yang kau likut menyahana salah lom berpisah antara tahun 2008-2023 anak tinggal luli mau tulis bak buku sejarah ataupun buku IPS anaknya SD, pelajaran anak SD. Di situ mereka membicarakan tentang wilayah benua yang ada di dunia dan mereka sedang menampakkan peta dunia bagi anak-anak yang seusia SD dan kelas SMP. Dipegang di antara negara yang ada di dunia adalah negara yang berdaerah Jazirah Arab. Nah, kabohnan wilayah dalam dunianya menyebutnya Asia, nah Eropa, nah Eropa Tengah, nah Eropa Utara, dan nah wilayah Arab. Arabnya dipegah di antara dalam peta nanggro Arab, dalam nanggro Jazirah Arab ini mutule na bendera, na wilayah negara, na nama negara. Salah satu daripada negeri Jazirah Arab adalah Israel, ibu kotanya Yerusalem. Nyapa buku tulis bu, teman duduk bukunya cari karena karame urung protek. Menyeino di Aceh termasuk yang pegah uro-uro malam 4 yang lundun, lom dan menanti kure-kure yang lain. Nang kejet dakwahnya hanya gadah Islam agama dakwah. Ud'u ila sabilillah bil mau'izatil hasanah. Gadah dakwah, gadah Islam. Karena Nabi ngendakwah ke penadem. Putra le makna dakwah. Dakwah beta pikirnya pegat pedium, hoi uria, halo. Kaum muslimin, kaum muslimat jabat dakwah kamu teman lah. Kan yang dakwah bahasa Arab, dalam bahasa Aceh bakar, dalam bahasa Indonesia seruan. Artinya dalam seruan itu ada beberapa perkataan yang mengarah kepada seruan. Seruan yang benar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nyana dalam dakwah balik kata Allah, ya ayyuhar rasul balik bima amarta rabbi, sampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Nanan nyo ke acara menu-menu nanan tausiahnya juga bahasa Arab. Daripada wasa yuwasi tausiatan. Tausiah, apa itu tausiah? Memberi wasiat. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu usikum. Putra itu usi, memberi peringatan pada yang perlu diperingatkan. Nyan wasiat ke idenya yang ngekeun wasiat yang berlaku ke bawah meninggal nya mati-mati lu anak lemu aja kacau kah. Nyan wasiat urang gedenya. Ugai na yang tang aku aja kabra ka wasiat. Wasiat putra le wasiat yang benar. Wasiat yang benarnya ke wasiat yang diwasiat oleh Nabi.
wasiat yang diwasiat oleh Allah, dan katanya berguna dalam sejarah. Berbicara satu Muharram berarti kita membicarakan hal yang berkaitan dengan pergerakan dakwah Rasulullah, mulai daripada lahir Nabi, buat Nabi, perjuangan Nabi, kegiatan Rasulullah, kegiatan para sahabat, putra yang timbul selama masa Rasulullah, yang kalian kepeduli hukum dan aturan Allah, itu semuanya terangkum dalam satu Muharram. Walaupun Muharram ini ada nama khususnya, tetapi hakikat daripada Muharram adalah hijrah. Berbicara hijrah bukan berbicara satu masalah, berarti berbicara untuk menyelamatkan agama Allah. Wartanya ditulis Israel, ibu kotanya Yerusalem. Terkejut lomet-lomet jahat. Wartanya dengan segala risiko, lun pribadi kan memberanikan diri, wajib kapuhur ada yang berlain. Wajib dapat dendam roda horot kadang, maka lun pegah lun ada nama salah sidro penduduk yang tinggal dalam nanggronya. Saya protes dengan percetakan yang nama bukunya notanya nama jarolo. Lun hana akan lun terima kalau seandainya bukunya mengenai dari perusahaan tidak meminta maaf, dan ini buku cetakan tidak dicabut, dicetak ulang secara benar. Oh, siap Om Dan. Nak kena maju. Kena belah no. Mana nasi goreng saya? Ada lagi? Oh, ada. Sebentar lagi. Ya udah, silakan. Nyolong titip Bang Bro. Nah, ini adik angkat saya. Nyolong titip Bang Bro ini dirantau banyak, menyebatat naikkan. Tahu bahasa Aceh? Kalau bandel, saya bilang sama orang ini, tak ikat di tiang listrik. Insya Allah anak bandel. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan sama-sama kita menjawab persoalan yang sedang terjadi sekarang, insya Allah selesai. Yang dibutuhkan oleh negara sekarang adalah kekompakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Cukup hentikan yang namanya perdebatan yang tak berfaedah, hentikan saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu bukan kemenangan, tetapi kemunduran dan kehancuran. Itu dari dulu-dulu sudah ada dalam sejarah. Katib hukum tua, getanyonyo dipengut li keadaan, hana hayya getanyo tak mendawa. Rasulullah tak banyak kabinetnya. Rasulullah seorang presiden, kabinetnya cuma 4. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kompak 3-5 suara. Damailah seluruh dunia. Di Indonesia meredoh rawa kabinet, hana urawa ya hana dawa. Ya kan, Bang? Negeri kita di Indonesia, Rasulullah cuma 4 kabinetnya. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Di Indonesia berapa banyak jumlah menteri? Aman sekarang enggak? Masing-masing boleh jalan di rumah roh aja aman. Jadi perbedaannya katanya uronyo disatukan. Kita berbeda warna, berbeda wajah, berbeda daerah, tapi kita disatukan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Inilah yang didakwahkan oleh Rasulullah dalam perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah duduk percetakannya dicabut.
di antara negeri Jazirah Arab yang bernama salah satu negaranya Israel, ibu kotanya Yerusalem. Pio-pio dulu. Kita yang namanya orang Islam, orang beriman, sampai dengan datangnya kiamat, bahkan setelah datangnya kiamat, haram mengakui Israel itu punya negara. Dia adalah makhluk terkutuk yang pernah mencoreng nubuah yang pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Urau Asyura, 10 Asyura adalah hari orang beriman. 10 Asyura adalah hari kemenangan bagi umat Islam seluruh dunia. Dari masa Nabi Adam sampai dengan setelah datangnya baginda Muhammad, Muharram tetap hari kemenangan bagi orang beriman. 1 Muharram, 10 Asyura itu adalah hari mutlak sah Allah Ta'ala memenangkan semua umat tepat pada 10 Muharram. Muharram hari kemenangan, bulan kemenangan, dan 10 Asyura adalah hari kemenangan secara menyeluruh yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman. 10 Asyura hari kemenangan bagi kita, kehancuran bagi mereka yang melawan kami. Wallahu a'lam.